Nah, berikutnya untuk tahanan terhadap vertical shear atau gaya geser yang vertikal itu untuk kita kan bicara tentang simple beam ya. Untuk simple beam itu bending stress-nya atau tegangan lenturnya untuk posisi di dekat tumpuan itu sebenarnya sama dengan ketika kita melakukan analisis elastik. Jadi kalau analisis elastik itu kan maksimal ada di tengah. Paling besar itu di tengah, kemudian semakin ke tepi dia semakin mendekati 0, dan di tepi atau di tumpuan itu dia posisinya 0 untuk bending stress-nya. Tetapi pada composite beam atau balok komposit itu kita ada yang namanya maksimum slip ya, ada slip maksimum. Ini yang kita bahas di pertemuan-pertemuan awal dulu itu. Jadi kondisi antar batang itu kan ada sambungannya, ada antar elemen. Misalkan dia antara beton dan baja, itu antara dua itu kan dia ada slipnya. Nah, slip ini justru paling besar ada di tumbuhan. Jadi perilaku analisis tegangan lentur yang secara elastik tadi di awal itu tidak lagi berlaku dengan akurat pada kondisi composite beam gitu, karena di composite beam ada yang namanya slip tadi yang dimana posisinya semakin ke tumpuan itu malah semakin besar. Jadi agak tidak akurat ketika kita menggunakan analisis elastik untuk menghitung tegangan lenturnya. Jadi dari beberapa pengujian itu menunjukkan kalau sebenarnya vertical shear ini atau tegangan atau gaya geser vertikal ini kalau di analisis statis tertentu itu yang namanya SFD ya. Kalau adik-adik agak bingung yang nanti timbul SFD itu kan shear force diagram. Nah, ini vertical shear itu yang SFD itu. Itu dari beberapa pengujian vertical shear ini ditahan oleh slab beton ya sebenarnya. Tetapi tidak ada model penghitungan yang simple dari kondisi ini. Karena kontribusinya dari si slab itu dalam menahan gaya geser vertikal itu sebenarnya ditinjau dari apakah dia itu continuous atau tidak terhadap tumpuan. Karena kita kan menghitung ini simple beam, berarti ya tidak berlaku lagi. Karena kalau yang beberapa pengujian itu kondisinya continuous atau tidak, itu dilihat dari bagaimana retaknya. Retaknya berarti kan di bagian atas ya, yang di bagian atas tumpuan. Kemudian bagaimana pendetailan dari siri konektornya, seperti itu. Tapi kita abaikan karena kita menghitung secara simple beam. Jadi karena slabnya diabaikan, maka diasumsikan gesernya ini, vertical shear-nya ini sepenuhnya ditahan oleh steel. Di mana ketika kita membahas steel dalam menahan geser, kalau kita membahas IWF ya, dalam menahan geser itu kan bukan flank-nya yang menahan. Flank itu difungsikan untuk menahan lentur. Jadi ketika ada lenturan, itu ditahan oleh flank-nya atas bawah. Tetapi ketika ada geser, vertical shear, itu ditahan oleh web-nya. Jadi area shear-nya, area yang menahan geser itu penampang keseluruhan dikurangi dengan 2 kali BF kali TF. Ini berarti luasannya flank ya, atas bawah jadi kali 2. Ditambah dengan TW ditambah 2R. Dari TW tambah 2R itu, ini kan ada radius. Nah, ada radius. TW tambah 2R. TW itu tebal TW, tebal web, tambah 2R dikalikan dengan TF. Jadi sebenarnya karena kita memperhitungkan radius, maka dalam menahan geser ini tidak hanya ditahan oleh web saja, tetapi ada sebagian kecil dari TF karena ada efeknya R tadi. Gitu. Nah, kemudian untuk shear resistennya sendiri, untuk tahanan shear-nya, tahanan gesernya, jadi tadi kan kita sudah punya luasan geser, luas penampang geser. Nah, sebagaimana rumus umum, jadi kalau kita mau mencari tegangan, berarti kita mencari tegangan atau mencari gaya, itu berarti luasan dikalikan dengan tegangan, maka hasilnya akan ketemu gaya gitu ya. Jadi kita sudah punya penampang tadi AV. Nah, untuk
eh, tegangannya itu kita ambil dari kriterianya si leleh dari von Mises, di mana untuk shear-nya itu bisa diambil FYD itu lelehnya dibagi dengan akar 3. Jadi nanti kita akan mendapatkan resisten untuk shear-nya atau tahanan gesernya yang desain dari penampang ini.